kembali lagi bersama aku di channel Laura Talks. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang menarik banget, anak-anak pintar dari sekolah SMA Negeri 3 Cirebon. Oke, boleh langsung perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dinda Numa Melia. Ya, teman saya Muhammad Raffi Firdaus. Oke, kali ini pembahasannya seru banget. Yang pasti itu adalah hidup di era sosmed, beban atau berkah nih. Nah. Pertanyaan pertama buat teman-teman yang ada di sini. Sosial media apa nih yang paling sering kalian pakai kalau lagi main HP? Nah, kalau gue sendiri, gue tuh paling sering banget nih sama Instagram, sama TikTok. Tapi paling seringnya itu TikTok, karena kalau misalnya sekali, kita kan kalau TikTok tuh langsung muncul video kan. Nah, kalau misalnya di slide lagi, itu kan ganti video. Nah, biasanya kalau di TikTok juga kan informasinya kayak luas banget kan, terus kayak berbagai macam lah. Ada gitu. Nah, kalau gue sendiri biasanya tuh TikTok, Instagram ya. Cuman lebih sering tuh di Instagram. Kenapa? Soalnya hampir 80%-an lah ya beritanya tuh valid daripada di TikTok. Gitulah. Oke, nah dalam sehari nih, kira-kira berapa lama sih kalian main sosmed? Nah, kalau gue sendiri, kalau misalnya lagi nggak sibuk tuh bisa 1 jam. Kenapa bisa gue bilang 1 jam? Karena gue kalau di rumah tuh ya cuman tidur gitu kan, tidur main HP gitu kan. Nah, mengisi waktu luangnya itu dengan main HP. Tapi biasanya kalau misalnya nggak scroll sosmed, biasanya main game gitu kan. Kalau gue sendiri sih dari kisaran 30 menit sampai 50 menit. Soalnya gue tuh lebih sering main game daripada main medsos ya. Oke, berarti cukup relevan lah ya guys main sosmednya. Kalau saya kayaknya bisa seharian kalau tidur di rumah ya guys. Waduh. Keren-keren banget nih teman-teman kita. Nah, coba nih kalau misalkan kalian tadi kan main sosmednya cuman sekitaran 1 jam lah sampai 30 menitan gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan disuruh puasa HP 3 hari aja, coba kira-kira gimana? Nah, kalau menurut gua, kalau 3 hari itu puasa sosmed sih nggak apa-apa aja nggak sih? Iya. Karena kan kita seharian itu, seharian itu kan kita nggak megang HP aja kan. Nah, kita isi tuh waktu luangnya tuh kayak ngerjain tugas, kumpul sama keluarga, main sama teman, jalan-jalan kayak gitu kan. Nah, sosmed tuh nggak bakal ketinggalan kemana-mana guys gitu kan. Ya udahlah, kita isi deh waktu luang itu sama teman, kebersamaan lah sama orang-orang gitu dekat kita. Nah, kalau gue sendiri sih ya mending nyari kesibukan lain gitu ya, misalkan kayak ikut organisasi, ikut eskul, ikut apa lagi ya, kayak tempat-tempat yang bisa bikin kamu berkembang lah ya, ke tempat-tempat situ aja. Terus yang kedua, ngomong sama orang tua, soalnya sosmed tuh nggak bakalan kemana-mana, tapi orang tua itu nggak bakalan ada selamanya. Wes, kata-kata hari ini guys. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa tuh ngerjain tugas kalau misalkan waktunya udah malam hari. Ya bisa juga sih belajar di sore hari. Cuman kan kalau misalkan biar lebih masuk, saran gua sih sesorenya tuh olahraga dulu, tapi jangan terlalu berlebihan. Soalnya nanti pas malam tuh yang ada capek, nanti tidur gitu. Terus kalau misalkan untuk puasa HP, gua bisa. Dan 3 hari juga bisa, soalnya kan nggak harus juga ya megang HP ya. Terus juga kalau misalkan medsos mungkin juga bisa, soal informasi itu nggak harus dari medsos doang kan, bisa juga dari orang sekitar atau dari mana pun bisa. Oke, nah tapi nih ya, medsos juga kan sebenarnya punya sisi positif dong, Iya, nggak betul. yang selalu berdampak negatif lah di kehidupan kita. Nah, sisi positif dari media sosial nih selain mendapatkan informasi, kira-kira bagi kalian tuh apa sih? Nah, kalau menurut gue nih, kalau sisi positif bagi sosmed tuh nih guys, kalau menurut gue kan gue pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya di kelas itu kan suka tidur kan, ketinggalan informasi atau enggak ketinggalan materi kan. Nah, itu kan kita pusing ya, gimana caranya biar kita tuh paham nih dengan materinya pas nanti masuk tuh gurunya ke kelas. Nah, kan tinggal buka YouTube. Nah, itu tuh udah banyak banget kan, misalnya ngetik nih materi kelas 12 kimia gitu. Langsung keluar semua tuh, banyak kan. Nah, kan belajar lah dari situ biar nanti pas kalian masuk ke kelas tuh kalian enggak enggak buru-buru banget lah gitu. Misalnya kayak nggak paham banget materinya. Iya. Kalau gue juga sebenarnya sih sama kayak kata Dinda, bisa juga lihat-lihat yang lain kan, buat di konten edukatif, terus juga konten-konten yang bisa bikin kita menjadi nambah pengetahuan. Contoh kayak ternyata matahari itu bintang loh, bukan planet. Nah itu juga kan bisa tuh. Nah itu kalau kata gue penting banget, soalnya kenapa? Bisa buat edukatif, jadi bukan
hanya buat main biasa ya, bukan buat nge-scroll doang, tapi ada sisi positifnya juga. Oke, berarti kalian pernah ya belajar dari sosial media ya, dari TikTok atau YouTube kan? Iya, Tadi iya. kan udah dapet informasi kalau misalkan matahari itu bintang bukan Iya, planet guys. tuh. Informasi dari Raffi nih. Nah, tapi kalian punya nggak sih akun edukatif favorit atau ternyata kalian sendiri pengen banget buat akun edukatif buat teman-teman di luar sana nih yang lagi nontonin kita semua? Oke, kalau dari gue sendiri nih ya, gue punya channel inspiratif yaitu Calon Sarjana. Kenapa gue pilih Calon Sarjana? Soalnya yang pertama beliau itu udah berdiri dari lama, cuman sempat hilang kan akunnya kan akhir-akhir ini. Terus juga yang kedua tuh skill editingnya. Nah ini skill editing nih yang bisa bikin menarik audiens atau itu buat lihat kan. Terus juga suaranya yang khas itu loh, yang bisa bikin orang-orang tuh tertarik gara-gara denger si Calon Sarjana ini. Terus kalau dari gue sendiri, gue sebenarnya ada kepengen ya bikin channel sendiri edukatif gitu supaya ngasih informasi ke orang lain gitu. Jadi biar enggak sendiri doang yang tahu nih informasinya nih. Oke. Kalau menurut gue sendiri, gue tuh paling suka sama channelnya Safiera, Olga Iya. Yunda sama Dalewa. Oh. Nah, Dalewa nih gue paling suka banget kenapa dia itu ngasih edukasi tentang kesehatan-kesehatan yang ada di tubuh kita, tapi itu dengan menampilkan animasi-animasi. Jadi kita tuh nonton video YouTube dia tuh nggak mau nonton banget gitu loh, kayak aduh bosen banget gak sih? Iya, Dengerin iya, kayak betul. edukasi-edukasi kesehatan itu cuma kayak penampilan-penampilan materi doang. Nah dia tuh ditambahin tuh sama kayak animasi-animasi kayak konten kartun-kartun iya. gitu, Iya, meme betul, gitu. betul. Jadi kita tuh nambah edukasi, tapi kita juga seru nontonnya gitu. Tapi kalau misalnya gue buat channel YouTube sendiri, tuh mungkin nanti kalau misalnya gue udah udah paham banget nih sama informasi-informasi Iya, penting gitu betul, kan, betul. apa yang katakan Raffi juga benar. Kalau misalnya kita udah dapat informasi, nggak mungkin kayak kita dikasih buat diri kita sendiri gitu lah. Iya. Kita kasihlah ke orang lain juga gitu. Karena itu kan informasi yang kita dapat itu informasi penting juga gitu. Oke, keren-keren banget ya guys. Mereka punya akun favorit edukatif. Coba kalian ada yang punya nggak? Coba bisa komen ya guys, teman-teman semuanya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih sisi positif dari media sosial. Nah, kalau misalkan sisi negatif yang kalian rasain yang berdampak banget nih buat diri kalian di media sosial tuh apa sih? Oke, kalau dari gua sendiri sisi negatifnya itu ketergantungan ke medsos ya. Misalkan kita pengen scroll doang nih semenit atau 5 menit, pasti bakal terlena. Misalkan kita kayak nge-scroll biasa, makin kita scroll makin menarik. Nah itu sisi negatifnya. Jadi kita sampai lupa waktu tuh. Nah saran saya kalau misalkan nge-scroll gitu tuh jangan keseringan ya. Usahain sesadarnya kalian aja. Tapi jangan sampai kelamaan, soalnya nanti bakal berdampak buruk. Pertama, buang-buang waktu. Yang kedua, nggak efisien. Kalian mau ngapain nanti lupa juga gara-gara kalian udah nge-scroll terus. Yang ketiga, bablas deh kalian nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, Kalau menurut gue juga sama nih yang kayak Raffi, tapi ada tambahan. Kan di media sosial itu kan informasi itu banyak banget kan, dari mana-mana lah, di bidang Ya, apapun betul, gitu betul. kan. Nah kita tuh nggak tahu nih informasinya tuh bener apa enggak gitu kan. Apalagi kita kan anak Gen Z gitu kan, jarang Iya, banget iya, kan betul, nonton betul, berita betul. kan. Kita yang ada tuh, udahlah kita mantau aja nggak sih di sosmed gitu kan, biasanya juga nanti ada informasinya. Tapi kita juga sebagai anak muda tuh jangan mau patok lah sama sosial media gitu. Kita baca lah di setiap artikel tuh ini beritanya tuh bener Valid atau apa enggak enggak. gitu ya. Iya, Jangan betul, terlena betul. sama informasi-informasi di TikTok gitu, apalagi sama kayak penyebaran hoax tuh kita harus tahu gitu kan. Bahaya, guys, Nah hoax itu itu, guys. solusinya ya kita banyak-banyak deh cari-cari dari setiap web tuh menurut kita ini bener apa enggak gitu. Atau enggak kalau misalnya mau lebih baiknya atau mau lebih valid itu ya dengerin berita di. nah iya, tuh. Oke, itu ya guys, jangan kalian sampai kemakan hoax, ikut-ikutan masang bendera One Piece ya guys. Yes. Jangan ya Waduh. guys, jangan banget. Indonesia. Oke, selanjutnya nih, tapi kalian pernah nggak sih merasa takut ketinggalan tren zaman sekarang? Kayak misalkan sekarang tuh lagi viral Velocity ya, Oh, Velocity benar, di benar. TikTok, Iya, iya, iya. joget-joget guys. Nah, kalian pernah nggak sih merasa takut gitu ketinggalan? Aduh, saya kebanyakan belajar nih, saya harus buat Velocity juga supaya follower saya nambah gitu. Waduh, jangan. Bahaya itu ya. Coba kalau dari Dinda dulu deh. Kalau menurut gua kalau velocity itu kan gampang ya, bisa dihafalinnya betul. gitu loh. Kalau misalnya kita lagi ada tugas, masa tiba-tiba ini loh ada tren velocity ikutan yuk gitu kan. Tapi kita juga harus dari diri kita ya, kan kita harusnya ngerjain tugas dulu nggak sih? Karena kan tugas tuh betul, penting betul. loh guys. Bakal dikumpulin di hari itu juga. Kalau velocity kan bisa kapan-kapan lagi, trennya tuh nggak bakal ketinggalan lah gitu loh guys. Kalau Iya. misalnya sekiranya
FOMO-FOMOannya itu positif ya kita ambil gitu. Ambil, Kayak betul. misalnya kayak di TikTok deh kita ambil misalkan, ayo guys kerjain soal-soal ini, ada detiknya nih, ada waktunya. Nah itu kan nggak seotak juga kan, kayak Iya. gitu, oh kemampuan kita tuh segini kayak gitu. Jadi kita paham kalau misalnya FOMO-nya itu negatif kayak velocity gitu, kan dia nggak bakal ketinggalan ya. Jadi kapanpun kita kerjain juga bisa gitu. Nah, kalau dari gua sendiri sih ini ya sama kayak Dinda tadi, bisa juga kalau misalkan tinggal FOMO nggak usah lah, yang hal-hal negatif kayak velocity itu nggak usah. Soalnya kenapa? Pertama nggak ada untungnya buat diri sendiri, yang kedua juga nggak penting. Mending kalian ikut FOMO tuh kayak FOMO ikut olimpiade, nggak apa-apa olimpiade yang ecek-ecek dulu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ada kemauan buat berkembang. Nah itu poin pentingnya. Semakin kalian ikut, semakin kalian paham dengan apa yang kalian FOMO-in itu, nah kalian tuh bakalan lebih bisa dan bakal maju ke langkah yang selanjutnya. Gitu dari Oke, gua. itu ya guys, kita nggak boleh banyak-banyak FOMO, tren nggak jelas. Kalau Betul. FOMO-nya Olimpiade, boleh, Boleh. lanjutkan aja ya guys, Lanjutkan teman-teman aja. semua. Oke, tapi bagi kalian nih ya, tadi kalau misalnya FOMO nggak penting-penting amat dan nggak bermutu mah nggak usah dijalanin. Tapi buat kalian penting nggak sih kayak like, komentar, atau misalnya followers nih, apalagi followers. Orang nggak baru lihat profil kita pasti lihat kan followersnya gitu. Iya. Followersnya dikit, nggak mau aku temenin gitu. Penting nggak sih buat kalian tuh semua itu tuh? Nah kalau menurut gue itu kalau misalnya kayak gue nih pengalaman gitu kan, Iya. kalau misalnya buka TikTok misalnya ini videonya edukasi nih buat kita gitu kan, gue tuh gak usah mikir panjang lagi, langsung like, langsung Iya. ngesimpan, langsung nge-follow gitu kan, karena gue ngeliat kan scroll, oh dia tuh bermanfaat nih buat kita gitu, kenapa nggak di-follow gitu kan. Mungkin kalau misalnya buat nambah followers itu kalau orangnya dia penting ya, itu penting banget kan, karena ya buat nambah buat nambah jaringan juga. Nah tapi kalau misalnya sekiranya kita cuman buat kayak kayak buat main-mainan doang, mendingan nggak usah gitu kan. Mendingan kalau misalnya kita mau nambah followers lagi tuh mendingan buat bermanfaat gitu buat orang lain. Nah, kalau gue sendiri sih buat followers ya penting sih. Soalnya kalian bisa lihat perbedaan kan. Satu akun yang punya followersnya cuma 100, yang kedua ada satu akun punya followers 1000. Yang gampang FYP yang mana? Yang 1000 kan? Soalnya peluang chance kesebar videonya itu kan yang 1000 karena lebih banyak kan. Belum apalagi misalkan satu orang ada yang posting ulang atau ada yang share atau ada yang apa, masuk kan ke FYP lebih hebat lagi itu. Nah jadi kesimpulan dari gua, kalau followers itu penting untuk konten-konten atau edukatif atau yang lain mungkin bisa, itu penting banget. Oke, nah tapi dari tadi nih ya, kalian tuh punya nggak sih tips buat teman-teman semua nih yang sering banget kecanduan liat sosmed, lihat-lihat HP-nya tuh kayak sampai berlebihan gitu. Buat saya sendiri deh, kalau misalkan itu tipsnya, ada nggak sih tips supaya nggak kecanduan sosmed? Nih kalau dari gue tips and triknya itu adalah yang pertama, kalian tuh kalau misalnya lagi sibuk sama tugas ya, apalagi kan kita kalau misalnya ini kan pelajar gitu ya, kan banyak tugas tuh. Nah kalian tuh pentingin dulu deh tugasnya gitu, kerjain. Karena gue udah bilang dari awal, kalau tren atau informasi-informasi yang di sosmed itu gak bakal ketinggalan guys gitu kan, bakalan ada betul. aja gitu, Ada bakal aja. FYP lah kalau bahasa TikToknya gitu kan. Kalau misalnya sekiranya kita lagi ada tugas, itu baik kita ngerjain tugas terus kita isi deh sama waktu luang kita tuh sama teman gitu kan, sama orang tua gitu, sama keluarga. Kita kapan lagi sih guys punya kebersamaan sama keluarga gitu kan? Kalau main HP mah ya bisa setiap hari gitu. Terus Iya, kalau betul. dari gue sendiri itu kalian buat waktu deh, misalnya 15 menit gue main sosmed gitu, 15 menit gue belajar kayak gitu. Iya, dibikin jadwal gitu Iya. yang apa yang kata Dinda tadi. Terus kalau dari gua tips and trick itu kalian nyari kegiatan positif aja guys. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu terpaku sama handphone, di sosial atau game ya. Bisa aja kayak kalian mau olahraga ajakin teman, nggak apa-apa, kalian ajakin selama itu FOMO yang bagus, selama itu ajakan yang bagus, kenapa enggak kan? Nah terus juga kalian tuh misalkan masih kecanduan atau apa, dibikin jadwal juga apa yang kata Dinda tadi katakan. Misalkan kamu jam segini nih, misalkan jam 6 sampai jam 7 kalian mau nge-scroll, terus jam 7 sampai jam 8 baru kalian belajar gitu. Jadi nggak usah dibikin pusing lah kalau misalkan biar nggak kecanduan. Itu tergantung sama diri kita sendiri sih jatuhnya. Iya, begitu lah. Oke, tipsnya keren banget ya guys. Jangan lupa dicatat, didengerin, dan dilakuin ya guys. Jangan cuma dicatat doang. Nah, coba kalau misalkan kalian nih
misalkan bisa ngerubah satu hal di dunia sosmed, apa sih yang pengen kalian ubah tuh? Nah, kalau gue sendiri nih, pengen ngubah banget informasi-informasi yang hoax tuh kan. Kadang kan orang banyak korbannya gitu kan. Kayak, informasi ini, gini langsung nyebar kemana-mana itu kan. Jadi orang-orang mikir, oh iya bener. Padahal nggak tahu tuh informasi itu bener atau enggak gitu kan. Terus yang kedua tuh, mau berhentiin tren-tren yang nggak berguna gitu kan. Apalagi di TikTok tuh banyak banget kan. Apalagi sampai kayak kebawa-bawa anak-anak SD gitu kan, SMP, anak sekolahan lah pokoknya. Nah, gue tuh pengen banget tuh ngubah deh salah satu fitur ngilangin kayak ada berita hoax tuh kayak dibatesin gitu kan. Terus kayak misalnya kalau misalnya konten-kontennya terlarang tuh ya diprivasiin lah, dibuang gitu loh. Ya biar di media sosial tuh kita tuh nggak banyak deh kayak video-video kayak gitu, video-video yang negatif lah gitu kan, karena nggak baik juga kan buat anak-anak sekolah gitu. Ya, lebih tepatnya kalau dari gua sih bikin fitur yang namanya tuh verifikasi umur. Nah, jadi hanya beberapa orang yang bisa melihat konten di umur-umur segitu. Soalnya kan sekarang akses ke website atau akses ke yang hal-hal nggak bener tuh kan banyak ya, gampang malahan. Terus juga anak-anak yang di bawah umur sekarang nih bahkan udah bisa mengakses hal itu dengan gampang loh. Nah, itu yang bikin bahaya. Itu yang gue pengen ubah, itu verifikasi umur di media sosial. Ya benar ya, apalagi sekarang banyak banget. Kemarin baru banget nih aku lihat itu ada bullying SD. Nah, betul itu. Karena kebanyakan nonton Nonton, TikTok, banyak. nonton YouTube nggak jelas itu apa skidi apa itu? Itu Skidi. Apalagi Iya. kayak tren-tren tung sahur itu bahaya banget guys buat anak kecil ya kan. Nah Canduan itu tuh guys, nonton. jangan sampai teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih kecil yang ada di lingkungan kita tuh jangan sampai kecanduan ya guys, jangan sampai kayak gitu. Apalagi dampak negatif itu parah banget sampai bullying. Betul. Sekarang bullying di SD lebih banyak daripada di SMA Nah, guys. itu. Aduh, parah banget nih. Jangan lupa perhatiin teman-teman kita semua, adik-adik kita semua yang ada di lingkungan kita ya guys. Terakhir nih, pesan untuk pelajar di luar sana supaya lebih bijak pakai sosmed, supaya bisa lebih Canduan. iya nggak kayak gitulah, pokoknya lebih bijak memakai sosmed tuh gimana sih caranya? Oke. Kalau dari gue sendiri, ingat yang apa gue bilang tadi. Jadwal. Jangan sampai kalian terlena sama handphone kalian sendiri. Jangan sampai alat yang perbudak kita. Bukan. Harusnya nih kita yang perbudak alat biar kita bisa memanfaatkan alatnya itu sendiri dengan baik dan bijak tentunya. Oke. Nah, kalau menurut gue sendiri nih, kan maksudnya kayak udah remaja gitu kan, Betul. dewasa gitu loh ya, pemikirannya pasti udah panjang lah, mana Iya. sih yang penting gitu kan. Kalau sosmed tuh bagi gue aja tuh nggak penting-penting banget ya, apalagi di era ini kan banyak ya kemudahan informasi gitu kan. Harus komunikasi tuh kayak cepet banget gitu kan. Dampaknya tuh negatif banget guys kalau misalnya kita tuh nggak bijak dalam pemakaian sosmed gitu. Yang pertama tuh kayak kita kehausan validasi, FOMO gitu kan. Betul. Kita kayak nggak ada privasinya lah gitu loh. Terus banyak tuh negatif dari dampak sosial. Nah, kita tuh sebagai apalagi bagi pelajar gitu ya, kita tuh baiklah bijak-bijaklah dalam memilih sosmed gitu, dalam memakai sosmed gitu. Oke guys, gila seru banget dan pinter-pinter banget ya mereka semua ini, teman-teman kita ini. Nah berarti sosial media tuh bisa jadi berkah, bisa juga jadi beban ya teman-teman semua. Gimana aja cara kita makainya dengan bijak? Nah, iya, gimana betul. kita pakainya dengan bener atau enggak? Kalau bener ya jadi berkah, kalau nggak bener Iya, ya jadi jadi beban beban. ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita tutup obrolan kita kali ini. Jangan lupa ya tetap tonton terus konten-konten aku selanjutnya. See you in the next time dan bye-bye. Bye.